serta anak-anak. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin wal muhibbin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit tawrat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqihi ila akhir ayat. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini insya Allah kita akan dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita sesungguhnya sedang merayakan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita teladani Rasulullah, terutama dalam menyuarakan kebenaran. Oleh karena itu, judul khutbah kali ini adalah dari Maulid Nabi ke medan aksi meneladani Nabi dalam menyuarakan kebenaran. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin Maulid Nabi yang menarik, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Mungkin belum banyak yang ngecek kalau menurut tradisi Jawa ada hari pasaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya hari Senin apa? Mudah-mudahan tidak salah. Khatib pernah mengecek, Nabi itu lahir hari Senin manis, Senin Legi. Menurut tradisi Jawa ada karakter-karakter yang lahirnya di hari Senin Legi ini memang sangat luar biasa ya, karakter yang sangat luar biasa. Yang kedua, paling tidak kita juga tahu bahwa Rasul itu usianya 63 tahun. Tetapi seringkali kita lupa bahwa 63 tahun itu Masehi atau Hijriyah. Rasulullah itu 63 tahun Hijriyah.
Kalau di Masehikan itu sekitar 61 tahun. Karena setiap 33 tahun itu beda 1 tahun. Maka 12 Rabiul Awal itu dari tahun ke tahun itu mundur. Kalau hari ini bertepatan tanggal 5 September, tahun depan itu dikurangi sekitar 11 hari. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting adalah bagaimana kita sudah sampai mana mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya di aspek ritual, sholat, puasa, haji, umroh, zakat, ya. Tapi juga diantaranya adalah akhlak Rasulullah SAW yang sangat fundamental adalah berani menyuarakan kebenaran. Kadang-kadang kita sholat rajin, ibadah rajin, tapi menyuarakan kebenarannya kurang rajin. Padahal Rasulullah SAW itu memberikan contoh figur yang berani menyuarakan kebenaran. Bahkan Nabi SAW bukan anak seorang yang kaya raya. Nabi SAW bukan anak pejabat, tetapi Nabi adalah seorang yang berani menyuarakan kebenaran. Kenapa? Karena Islam itu hadir, hakikatnya adalah rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana mungkin Islam menjadi rahmat kalau kita umat Islam kalah berani dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus dengan cara-cara yang tepat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah itu dalam sejarahnya seringkali menghadapi berbagai ancaman, menghadapi berbagai ujian dan cobaan, meskipun alhamdulillah pada ujungnya Rasulullah SAW itu menjadi pemenang. Bahkan Nabi Muhammad SAW mampu merubah yang tadinya Yathrib, sebuah negara, sebuah daerah yang terbelakang, menjadi negeri yang sangat didambakan. Kota Mekah, kota yang gersang dengan kehebatan dakwah dan kebenaran Rasulullah, melalui perjalanan panjang menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Betapa kalau kita pergi ke Mekah, di sana mendapatkan kedamaian, dan apapun yang di sana sesungguhnya tidak tumbuh dengan mudah bisa kita dapatkan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Bagi umat Islam rahmat, bagi yang tidak beriman juga rahmat, bagi manusia seluruhnya juga rahmat, bagi hewan-hewan juga ada rahmat, bagi tumbuh-tumbuhan juga bahkan adalah rahmat. Bagi orang yang beriman rahmat. Kenapa? Karena Islam itu menyelamatkan manusia yang beriman dari api neraka
dunia dan akhirat. Rahmat. Bagi orang-orang kafir apakah rahmat? Rahmat juga, karena dengan adanya hadirnya Islam, hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka azab itu tidak disegerakan kepada mereka-mereka yang tidak beriman. Bisa dibayangkan kepada umat-umat sebelumnya, azab itu langsung kontak kepada Samud misalnya, kepada kaum Nuh, kaum Lut, dan lain sebagainya. Bagi seluruh manusia, Islam adalah rahmat dalam hal menciptakan peradaban. Barat pun mengakui bahwa kemajuan dunia ini tidak lepas daripada peran umat Islam dan Islam. Bagi hewan-hewan juga sama, adalah rahmat, karena Islam sangat menjaga hewan-hewan. Islam mensyariatkan agar berlaku baik kepada hewan dan tumbuhan, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Dalam keadaan perang sekalipun, di dalam Islam itu haram hukumnya menghancurkan benda-benda, menghancurkan hewan-hewan, menghancurkan pohon-pohon. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin penting sebetulnya dalam konteks ini yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah Nabi Muhammad adalah the real game changer. Nabi Muhammad adalah seorang revolusioner. Jadi kalau kemarin di kita ada demonstrasi, mudah-mudahan yang baiknya bisa kita dapatkan, yang tidak baiknya mudah-mudahan cukup sampai di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang berubah, seorang yang revolusioner, merubah dari kegelapan menuju terang benderang. Maka di dalam satu hadis dikatakan bahwa la yamna'anna ahadakum hay'atun nas an yaqula bihaqqin idza ra'ah. Janganlah ketakutan kepada manusia menghalangi kalian untuk mengatakan kejujuran jika melihatnya. Ini saat ini tidak banyak orang-orang yang berani mengungkapkan kejujuran. Bisa jadi karena ketakutan dan lain sebagainya. Yang kedua, dari mimbar ke timeline. Dengan adanya Maulid Nabi ini, umat Islam sudah saatnya mengisi timeline yang ada di media-media sosial dengan ajakan-ajakan kebaikan. Jadi ajakan-ajakan keburukan harus diimbangi. Oleh karena itu umat Islam itu seyogyanya jangan gaptek, seyogyanya jangan gagap teknologi, karena kita tidak akan bisa melawan teknologi. Maka isilah media-media sosial itu dengan dakwah-dakwah kita sekecil apapun sesuai dengan kemampuan kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang ketiga adalah iman tanpa aksi adalah ilusi. Sesungguhnya kita di dalam Islam itu tidak cukup hanya dengan iman, tetapi juga harus ada aksi dan memberikan solusi. Tentu solusinya itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Seorang mukmin bisa membantu dengan aksi nyata kalau dia mampu
maka dia bisa dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Seseorang yang punya jabatan dan kekuasaan yang besar bisa merubah dengan cara menggunakan kekuasaannya, tetapi bagi mereka yang tidak mampu, mungkin minimal dalam bentuk doa, mungkin juga hanya dalam bentuk komen-komen positif pada aplikasi-aplikasi yang kita gunakan. Yang terakhir, dari maulid ke aksi. Jadi maulid itu jangan hanya perayaan, alhamdulillah perayaan-perayaan hampir di semua masjid kita saksikan syiar maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa yang terpenting adalah bagaimana dengan maulid Nabi ini sebagai momen untuk transformasi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kullu am wa qalbuka yazdad bil khair wa lisanuka yazda'u bil haqqi wal jur'ah, falaisal mu'min man yuhibbu fi sirrihi bal man yaj'alul khair amalan wa quwwatan. Jadi mukmin yang hebat itu bukan hanya mukmin yang diam. Kalau yang diam berarti mukmin standar, mukmin yang adhaful iman. Tetapi mukmin yang hebat itu adalah yang menjadikan kebaikan itu sebagai amal dan kebaikan itu sebagai kekuatan. Mudah-mudahan dengan adanya maulid Nabi ini kita senantiasa terus menggelorakan semangat menyampaikan kebenaran dengan berbagai cara sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'an jami'is sahabati wal qurabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wazidhum ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa atina bidratil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha